Satu saat waktu mati, berdua mati sama-sama. Menuju pintu surga, Simon Petrus berdiri memang di pintu surga. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat dia punya istri masuk, yang suami itu cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak, sabar dulu, Bapak sabar sedikit." Kenapa? Bapak sabar sedikit, Bapak. Yang masuk itu saya punya istri. Simon Petrus bilang, "Betul, memang itu Bapak punya istri, tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saja. Dari ini hari Bapak antar saya, Bapak pun tempat di sebelah yang menyala itu." Satu dua tiga, jadilah. Sama banyak orang Kristen di sini semua bisa jadi teladan. Bisa. Suami-suami bisa. Suami ke suara kecil sekali. Istri-istri bisa jadi teladan. Anak muda bisa jadi teladan. Anak sekolah minggu bisa jadi teladan. Mantap, tepuk tangan buat semua dulu. Saudara-saudara wanita, sekarang Paulus menasihatkan dia 5 keteladanan, dan teladan ini bertingkat-tingkat. Hari ini dalam pemulihan oleh Roh Kudus kita bisa ukur kita ada di peringkat berapa, kita ada di tingkat berapa. Satu, ini tingkat paling bawah. Engkau harus menjadi teladan dalam perkataanmu. Dalam apa? Kata-kata orang Kristen itu yang kedua mesti terukur, melatih proses berpikir yang baik, melatih sebuah proses beriman, baru dia boleh mengatakan sesuatu. Amin. Tuhan Allah menciptakan manusia itu dengan 2 mata, 2 telinga, berapa mulut? 2 mata, 2 telinga, berapa mulut? 1 mulut. Ada banyak maksud. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi omong di sini ada di sini. Dia pakai baju warna mereka tuduh sudah. Ini mulut ini yang harus Tuhan pulihkan ini. Yang bertuduh ini. Saudara-saudara, hal ini serius, saudara-saudara. Kenapa? Kata-kata orang Kristen mesti harus kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa harus dimulai dari pemulihan pada perkataan kita? Apa sih yang harus dipulihkan? Pertama, orang Kristen tidak boleh tipu-tipu. Tidak boleh. Di sini ada yang biasa tipu. Ada di sini. Dia paham apa Tuhan? Boleh jawab saya, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Coba ulang, tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Ketemu dia istri, kita bilang Mama, bilang Papa sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama tidak ada di rumah. Terus kita ketemu dia, Bapak, Mama bilang Papa tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Dia. 1 akan jadi 2, 2 akan jadi 3. Karena itu orang-orang Kristen tidak boleh tipu. Amin. Yang suka tipu malam hari ini mau dipulihkan. Amin. Dia tidak boleh tipu. Pak Pendeta, kami di Otalu ini kami tidak tipu Bapak. Kami hanya suka pakai kata sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak datang gereja? Sebenarnya saya tipu Bapak. Tapi konsep tapi itu tidak pergi. Kenapa tidak terima pelajaran? Sebenarnya saya terima. Tapi jadi kalau sebentar ketemu orang yang sebenarnya datang sini tapi dia tidak datang, terus kita bilang kenapa tidak ikut kakek, terus dia bilang sebenarnya sudah saya sudah mengerti juga. Mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli, tidak boleh olok-olok orang itu. Dia tahu ada yang biasa olok-olok orang. Itu dia mesti dipulihkan sebentar. Padahal dia punya kawan, dia punya saudara kulit agak hitam sedikit, pas datang dia bilang shalom. Terus dia bilang, suara ada tapi orang di mana? Di sini ada biasa olok-olok orang. Boleh sebut dia punya apa? Suruh dia bertobat.
iya. Orang bilang sama, aduh, cok kamu bosen terjadi tolong. Boleh. Kadang-kadang kita omong orang ini, ada orang ini yang ketika dia mau omong orang, di sini ada yang biasa gosip-gosip begitu kok. Apa sih yang tidak ada di sini? Yang biasa gosip itu dia datang, dia suka mulai dengan begini. Dia biasa mulai buka pembicaraan gosip itu, dia mengatakan begini. Bukan kita mau omong orang ya. Kalau dia semula dengan bukan kita mau omong orang, sebentar satu hancur Bapak. Di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Dia pada dasar atau ada anu sini. Ya itu kira-kira gitu. Menurut orang Kristen tidak boleh tipu, tidak boleh mengguli. Menurut orang Kristen itu, saudara-saudara, tidak boleh maki. Di sini ada yang biasa maki, yang otot-tek maksudnya di sini ada yang begini, hanya satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Jemaah, di sini tidak ada jemaah. Yang mau mati itu berhenti malam hari ini. Kenapa? Mati ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang yang diam di situ ngomong supaya apa? Kalau ada anak kecil dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima tanpa kita setuju. Dan dia tidak mengerti kok. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, dia tidak pakai apa-apa, dia kosong, dia bisa keluar dari dalam itu. Dan dia anak kecil, betul atau tidak? Tapi coba dia tuh bapak. Coba bapak tua mandi habis, ibu-ibu ada latihan paduan suara di situ. Terus beliau kata bilang, hai Meski. Di sini ada biasa lagi. Satu kata sama-sama. Kalau tidak bertobat minimal. Ada banyak orang kreatif. Orang NTT ini cukup kreatif dalam kata-kata. Tapi kadang-kadang itu kata-kata yang tidak bagus. Contoh, sudah pemalas pergi gereja lagi, minum sopi lagi, ternyata lewat terus, bikin apa? Kerja murah, Mbak. Di sini ada yang begitu. Ada ibadah di sini. Tunjuk dia. Kreatif macam apa? Itu kata perjamuan itu diambil dari sebuah refleksi yang dalam sekali, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Itu bukan untuk pakai makan puji di pinggir-pinggir jalan sih. Kayak apa kau? Saya mahal, kreativitas itu baik saudara, tapi harus diletakkan pada tempatnya supaya kita jangan ngomong sembarang. Saya kasih contoh, ada foto mikrolet satu, LenOS apa? Saya lihat dia ada tulis di samping pintu itu, bagus di pintu itu, dia tulis bagus. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Saya bayangkan mungkin supaya kalau orang ngomong tidak usah dengar. Kalau saya bayangkan begitu, ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis begini, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, kau jalan terus. Manusia modern ini Tuhan tidak panggil, nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar lewat lidah nanti dia pergi. Jadi kalau bagi saudara-saudara yang kreatif berkata-kata itu, tolong letakkan itu kalimat pada tempat yang tepat. Amin kok? Anak muda, anak-anak, kamu punya bahasa itu juga sah. Tolong begini. Kalau saudara bayangkan ya, akhir-akhir ini kan media sangat terbuka. Beberapa bulan lalu itu, ini kalimatnya sangat viral. Ketika ada orang tanya, orang tua tanya ini, sudah makan? Terus dia bilang, kamu enggak? Anak begini, di sini ada biasa begitu. Yang mana itu? Hanya satu kata, apa itu? Kalau tidak bertobat minimal. Saya punya anak laki-laki Jonathan umur 6 tahun. Kalau ini padahal betul-betul masuk di sini, ada waktu di mana saya bilang, Jonathan, tolong ambil ke papa buku. Dia bilang, kamu nyuruh. Kamu menyuruh. Dia punya papa bilang, apa-apa coba itu. Jadi saudara-saudara, kalau mulut kita itu tidak dibaharui, kita jangan-jangan jadi orang yang bermasalah nanti. Jangan-jangan kita jadi orang
yang tidak benar itu. Perkataan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ingat saudara-saudara, mulut orang Kristen kalau bicara mesti terukur, melewati proses berpikir yang baik, melewati sebuah proses beriman, baru bicara, jangan asal bicara. Itu pertama. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Kalimat-kalimat mungkin sudah bagus, kata-kata mungkin sudah bagus, tapi mari kita ukur dengan tindakan. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Ingat bahwa ada 100 orang berkalimat dengan bagus, berkata-kata dengan bagus, tetapi belum tentu sejalan dengan tindakannya. Amin. Tiap hari dia bicara tentang kasih, tapi dia punya istri pemata bengkak karena kena pukul. Sejalan. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik ke pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul mula. Saudara-saudara, kata-kata itu dia punya batu uji adalah tindakan. Jangan sampai saudara, jangan sampai kita punya kata-kata bagus. Ada 100 orang berkata-kata dengan bagus. Waktu diuji dengan tindakan, tetap akan turun. Tetap akan turun. Di mana-mana saya bilang, saudara-saudara, ada orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang kemana? Sebenarnya itu maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Di sini ada, dia ada di sini. Pakai baju warna hitam. Karena ada orang bukan sekedar omong lain, buat lain. Ada yang bahkan pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Dan saudara ketemu orang kelainan itu tidak sinkron semua antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Padahal batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Ada banyak orang sarjana pertanian, bagus dong, pengetahuan tidak soal lagi, tapi tidak bisa tanam tomat. Lalu kita mau memuliakan alasan mana? Ada yang sarjana peternakan, ada, tapi tidak bisa kasih kawin babi. Ada juga, ada yang sarjana olahraga, terus kita bilang, kakak, yo, coba kakak roll, coba kakak koprol, coba kakak salto. Lalu yang kalau kita tahu saja dan kita tidak lakukan, untuk apa? Kalau sesuatu saudara tahu itu baca, tapi kalau tidak melakukannya, engkau berdosa. Karena itu bagi mereka yang begitu, sekira ini penting. Roh Kudus harus memulihkan tindakan. Roh Kudus mesti memulihkan. Orang tanya saya, Pak, NTT itu artinya apa? Nanti Tuhan tolong. Oh mantap, bukan, tasara sedikit nanti Tuhan tampal. Karena itu dia atur baik-baik supaya Tuhan tolong gitu dari satu waktu ke satu waktu, dari satu hari ke satu hari. Pertama tadi, teladan dalam. Kedua, teladan dalam. Yang menarik yang ketiga, engkau mesti jadi teladan di dalam kasih. Teladan dalam, nah ini serius. Batu uji dari tingkah laku adalah kasih. Kenapa? Tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas kasih, tidak semua. Saudara-saudara ingat, tidak semua senyum tulus. Padahal kelihatan bagus. Senyum itu bagus tidak? Baik atau tidak? Tapi tidak semua senyum tulus. Saya datang senyum slow. Pas saya lihat kelihatan baik, tapi belum tentu. Karena itu Paulus bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini orang-orang dengan ibu-ibu yang kerja di bank, orang cantik-cantik semua. Melihat dekat atau lihat jauh tetap cantik. Orang punya pakaian bagus-bagus, kerja di tempat yang teratur sekali, pakai AC tertata rapi, luar biasa. Ini kita di bank itu macam kita tidak pulang, macam kita lihat saja dulu. Kita baru naik sampai tangga terakhir di teras itu dengan santun sekali berbuat begini. Selamat siang.
Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dengan ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi lihat suami terus dia bilang selamat pagi? Ada yang bisa kami bantu? Kebaikan, dengar, kebaikan kalau tidak ditaruh di atas kasih, dia menjadi pencitraan. Kebaikan itu kalau tidak ditaruh di atas kasih, namanya apa? Pencitraan. Kebaikan itu baik, tapi kalau tanpa kasih itu pencitraan. Saya mau tanya saudara, kasih itu penting atau tidak? Saudara, ada 10 hukum, dan 10 hukum dijabarkan dari 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus menyimpulkan itu semua hanya dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan 2 kalimat itu Tuhan simpulkan, dia tinggal 1 kata. Apa itu? Apa itu? Saudara lihat sekarang, dari yang banyak-banyak Tuhan cukup mengatakan 1, kasih. Waktu uji dari tindakan adalah kasih. Hafal, ikut saya. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, ikut. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Karena begitu tidak boleh ada orang mengatakan, Pak, saya terlalu hargai Pak, tapi setelah saya tahu Pak sifat asli begini, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu kalau orang berdosa pun melakukan demikian? Kasih tidak terpatahkan. Nah, saudara, ini hal menjadi menarik sekarang kalau kita bicara tentang kasih. Yang paling aman itu kan kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini ada di semua itu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya, saya tahu. Dalam kesakitan yang luar biasa itu suami saja tidak bantu. Ibu-ibu itu sakit melahirkan, kamu yang suami ini hanya dari luar kau pegang kepala kau bilang Yesus. Hanya begitu tidak bantu. Sudah Yesus sambil dia bilangkan tidak kini bantu bagi siapa. Tidak lebih. Sekarang ibu-ibu sudah capek melahirkan, sakit melahirkan ini. Anak-anak, waktu kamu masih kecil kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya menangis. Dan waktu kamu menangis hanya 2 pilihan. Ini kalau bukan basah pasti lapar. Orang tua ngurus. Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul? Jam 3 pagi juga papa mama ada begini. Betul? Sudah sampai orang tidak tidur, seringkali di jam 3 subuh itu ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu mau yang gigit. Kalau anak-anak lari-lari nggak usah lagi gigit. Tapi sudahlah. Anak-anak, orang tua ajar kamu bicara itu satu-satu suku kata. Tapi sayang, ketika orang udah SMP, SMA, anak-anak waktu sudah lancar bicara SMP, SMA, ada suka bicara sama papa mama. Anak-anak suka bicara sama papa mama. Biasanya suka bicara dengan saya mau tanya orang tua, anak-anak di SMP, SMA suka bicara dengan papa mama? Orang lebih suka bicara dengan apa? Pertanyaan tolong jawab, kenapa kas makan dong? Ajar bicara sekali mati, waktu bisa bicara, dia bicara dengan orang lain. Kenapa kasih makan? Coba kasih tahu saya. Karena kasih. Anak-anak,
Kamu waktu lahir kamu tidak bisa jalan. Nanti di 1 tahun begitu orang tua ajar kamu jalan satu langkah sambil pegang di tangan, dia bilang itu jalan belakang. Tapi ketika anak-anak mulai SMP SMA mulai bisa jalan, ada suka jalan dengan bapak mama, dia lebih suka jalan dengan, kenapa tidak usir kamu dengan kawan? Kenapa coba? Karena apa? Kasih tidak terpatahkan kan? Orang tua, ada kok tidak anak-anak yang kita kirim dong sekolah di Surabaya, Jogja, Jakarta, ada kok? Dong biasa telepon, rata-rata telepon pada waktu apa juga. Pertanyaan yang benar kalau dong telepon pagi-pagi buta itu jam 5 subuh, ini mama punya HP ini teneneng. Mama ambil, halo saya, halo mama, ini kenapa? Ini mama ada baik-baik. Iya kan, kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi, pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi, mama langsung bilang, kakak mau berapa mau pagi-pagi buta ini kakak sumurus mama ini. Waktu dulu kita tahu begitu, saya mau tanya, masih tetap kirim kasih tahu uang? Kenapa kirim? Satu saat saudara, tanggal 25 Desember, saya lupa beberapa tahun lalu saya khotbah di gereja Komuni ya. Pas sampai pagi di situ, waktu jemaat yang menimpa pendeta, kami tadi malam di Komuni kami tidak bisa tidur, kami tidak bisa tidur. Kenapa? Ini anak muda dorong punya gas motor ini bapak, terlalu. Polisi sudah tembak peringatan, tembak gas air mata, tetap mereka gas terus. Kita tidak tahu mau kasih salah siapa. Saya bilang bapak dong yang salah, bapak dong yang salah. Itu kenapa? Karena bapak dong yang beli. Coba cari bapak dong yang beli motor, kau pegang kayu sampai sampai anak-anak, orang tua itu punya ekspektasi yang tinggi bagi anak-anak. Dia punya harapan supaya anak-anak jadi baik. Dia bilang begini, anak-anak, bapak si petani, kamu harus jadi pegawai. Bahkan dia suka ucapan ini kalimat, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat ternik, tidak apa-apa. Betul orang tua? Orang tua kalau sampai orang bilang ikat ternik itu bukan berarti dia mau pakai stagen. Tapi orang tua bilang ikat ternik itu artinya, anak-anak, kamu ada pegang HP? Ada? Ada yang di muka lebih tidak usah. Ya. Anak-anak, ada yang pegang HP SMP SMA ada? Saya kasih kamu, itu HP utang. Iya, untuk nanti cek, itu bayar mungkin dalam kali. Anak-anak, kamu ada motor, ada pakai motor? Itu motor itu tahu dia berusaha dengan petugas koperasi mana kok. Tapi motor berulang terus pikas patah buang di kaca spion, menjengkelkan itu bilang. Saya bilang di anak muda, kamu tahu motor itu hasil dari pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu pintar, sudah pintar, pakai komputer aja. Dia orang ukur memang dia pembangkar mana, speedometer di mana, velg seperti apa, rem, gas, semua itu terukur. Itu orang sekolah dulu baru bisa begitu. Tapi kita punya anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dia orang ikut reparasi motor, akhirnya motor bunyi kayak orang gila, wah. Bayangkan kita tinggal di perumahan sini ini begitu dekat, ini satu rumah dan satu rumah, baru satu lewat, wah, itu setiap sekali kamu lewat, wah, itu orang mendoakannya satu. Apa coba? Mati baik. Bayangkan orang tua berdoa supaya kamu sehat, selamat, sentosa sepanjang masa, hanya gara-gara itu. Orang doa untuk kita mati. Ini saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Amin kok. Karena itu kita sering dengar orang tua ngomong bilang begini, busuk-busuk juga kita puan. Betul kok? Saya jadi tahu ini orang tua kamu bermaksud apa? Busuk-busuk belum kita puan. Bagaimana kami ini busuk? Tapi saya mau kasih tahu bahwa kasih tidak terpatahkan kan? Saya bilang pada saudara-saudara, orang tua lahirkan kita banyak-banyak.
ada 5, 6, 7 orang, tapi dia tidak pernah titip kita di mana. Tapi 5, 6, 7 orang yang nanti sukses, ada kemungkinan titip dia punya mama di Paltijong. Yang sudah titip atau rencana titip, batalkan sekarang. Karena kalau hari ini kita titip orang, besok-besok kita punya anak dan titip kembali kita. Hidup ini hanya bertukar siapa titip siapa, siapa titip siapa. Bakal sudah. Saudara tahu, yang paling menyedihkan itu, anak-anak, waktu kamu masih kecil, dan kamu pilih, orang tua tidak pernah pakai tisu. Pakai apa coba? Memang begitu. Waktu kamu buang air besar, orang tua pakai tangan. Tapi sayang, orang tua ketika lanjut usia, sudah di kursi roda, sudah di tempat ini tidak bisa bangun karena sakit di masa tua, ternyata anak-anak kandung tidak ada yang urus. Anak kandung yang sepakat kumpul uang, ambil orang dari kampung datang urus dia rumah. Do online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon berhubung mama. Nanti pas mama mati boleh telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Kalau tidak urus orang tua, orang tua sakit sedikit makan dong sampai. Mama, ada sertifikat. Ini anak ini. Di sini ada anak yang cek sertifikat. Hanya satu kata, 1, 2, 3. Kalau tidak ada tobat bunyi mana? Anak-anak, karena kasih orang tua besarkan kita 5, 6, 7 orang kan. Tapi salah, belum tentu 5, 6, 7 orang yang sudah sukses lagi bisa urus dia punya mama yang hanya satu walaupun. Kenapa lihat saya? Ini lagu dunia, tapi kita nyanyi sedikit karena kasih. Lagu dunia kita nyanyi di pada KPR tidak apa-apa. Kasih itu tak terhingga sepanjang masa. Hanya apa? Harap kembali. Seperti apa? Coba kita menyanyi lagu ini sambil bayangkan kita ke mama mantu. Saudara tidak saudara maksudnya apa ini? Sama-sama kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Apa kembali tapi? Bagi apa? Saya mau tanya kita dulu, anak-anak, bisa kita tahu ini kasih aman? Suami istri aman? Kakak adik aman? Dengan ipar-ipar? Dengan mama mantu? Dengan bapak mantu? Nah, bapak mantu asal dari mana? Mas. Jadi kita ini keadaan sama-sama bapak mantu Mas. Saudara, kasih itu betul-betul harus nyata ya. Kalau tidak kita pencitraan sekali. Saya harus kamu bicara di soal itu. Saudara, orang tua itu kadang-kadang saya lihat dulu itu belum ada zaman handphone, jadi tidak bikin status. Mereka punya diari. Kalau ada anak-anak sakit mereka menulis doa mereka. Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan dia yang sakit, tapi biar saya yang sakit. Orang tua minta pada Tuhan jangan anak-anak yang sakit, orang tua yang sakit. Tapi maka itu orang tua dulu. Kami yang orang tua sekarang anak sakit dan foto. Foto lagi baru upload dan tulis begini, Dede sakit. Cepat sembuh ya, mama sayang Dede. Habis itu Dede pun foto satu, dia pun mama pun 30. Sebenarnya ini dia pun mama yang sakit. Kasih. Oke, saya ada majlis itu.
Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Oke, Alkitab bilang gitu. Kasihilah sesamamu seperti yang kau mengasihi dirimu. Jadi kalau kau tidak mengasihi dirimu, tidak mungkin kau mengasihi orang lain. Oke, kalau gitu lanjut. Apakah orang yang mengasihi dirinya, dia mau dia terluka? Dia mau dia sakit hati? Oke, kalau begitu saya tanya. Kalau pendeta Yandi benci Pak Bobi, yang rugi pendeta Yandi atau Pak Bobi? Siapa yang rugi? Pendeta Yandi yang rugi. Kenapa? Setiap kali lihat Pak Bobi punya muka, saya hati senang atau tidak? Setiap kali orang bicara Pak Bobi punya kebaikan, saya hati senang atau tidak? Setiap kali Pak Bobi yang sombong Pak pendeta, saya hati senang atau tidak? Kalau saya sayang saya punya diri, saya harus berhenti membenci Pak Bobi. Amin. Sekarang saya tanya, ada orang yang saudara tidak suka? Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Kalau kita sayang, kita punya diri, dan kita tidak mau terluka, berhenti membenci orang lain. Kita mesti mengampuni. Mengampuni bukan melupakan masalah. Mengampuni adalah membebaskan diri. Makin sakit, makin tidak bisa melupakan itu masalah. Mengampuni adalah pembebasan. Membebaskan diri kita, menyambut itu orang, menyambut itu masalah. Sampai dia, besok dia bikin masalah baru. Itu pengampun. Tanpa kasih tidak bisa. Itu hanya pencitraan. Pengampunan itu kan satu paket yang pendamaian. Ada orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai dan tidak mau mengampuni, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, itu harus mengucap ini kalimat. Dia begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kita tua-tua begini. Dia mau datang di rumah ada, silahkan. Tapi untuk saya dia maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Ada yang kebalikan dari itu, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa anak kecil. Anak kecil main kelereng bertengkar terus dia pun bapak datang bilang, dan kamu gua kakak dia yang damai. Itu kalau dia damai dia pun cara seorang tangan bilang, cium. Ini kau saudara ini, kau saudara. Besok-besok yang kau susah bukan orang lain yang bantu tapi saudara yang bantu, bukan kelereng yang bantu. Cium dia, itu dia pun cara cium itu. Berdamai tapi tidak mengampuni. Suami-suami, istri tidak ada suami. Ini punya semua. Suami, saudara mungkin bisa bertengkar dan marah dengan teman kantor, tapi jangan coba-coba marah dengan istri di rumah. Itu dia pembeban 7-8 kali lipat. Kalau dengan teman kantor kita marah, kan sampai sana masing-masing urus di kerja. Habis kita pulang, tidak ada urusan yang dia. Tapi kalau dengan istri, kita bangun pagi, dia di sebelah. Dia belum cuci rambut. Kita pindah pun, dia ada di situ. Kita pergi ruang tengah, ada ke tidak? Kita pergi ruang tamu, dia pun foto paling besar. Sudah gitu dia lihat kita begini. Kalau tidak berdamai, saudara, kita repot, tertekan apa? Tertekan. Ya. Ini suami dan wujud sakit. Suami. Kadang-kadang kita tidak ada kasih, akhirnya kita tidak adil. Dapat uang 100.000, 20 dia beli rokok, 20.000 dia beli, tinggal berapa? Tinggal 80 itu yang dia ambil, 50 kau simpan, dia bilang ini uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Yang 30 itu yang dia kasih dia punya istri dengan harapan setiap hari kuah asam kesei sedikit. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu dong, itu ibu dong bahagia atau tertekan? Ini suami dong bisa tiap hari rokok, ayo tolong berhenti. Kalau suruh rokok begitu pulang babe, mama ini ada 10 bungkus, mama setengah. Kita ini kadang-kadang tidak adil sekali. Ini ibu-ibu dong juga. Ibu-ibu dong tahu kok tidak, kalau kami suami ini suka lihat ibu-ibu dong pakai pakaian yang bagus-bagus. Ibu dong tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Dong tahu, tapi kalau dorong di pasar, ibu cantik sekali. Padahal di sana dong ketemu yang jual ikan, yang jual sayur, orang lain yang ketemu.
Di rumah hanya gas tuh. Itu pun terobek di sini. Terus kita suami bilang, mama itu ganti sedikit, kok ada di rumah sah? Ini kami tertekan. Ibu-ibu, mulai besok di pasar, mulai besok di rumah pakai jas. Di pasar baru pakai. Ya, kalau itu terjadi terus sudah di rumah sakit. Itu terus sudah. Maksudnya kasih itu membuat kita tuh adil. Kasih itu membuat kita tuh memahami sesuatu. Kadang-kadang kita terlalu egois. Ada bapak-bapak dong ini yang kadang-kadang dia bilang, saya kalau sudah yang AB itu anak TK. Coba saudara di sini ada TK, kalau bisa kita tahu di sini ada TK. Coba pergi pagi-pagi dong hafal dulu. B A dibaca. Jadi pulang sebentar ke bapak bilang, saya kan suara saya kan sudah tanya waktu TK di jauh itu bahaya itu. Ya, saudara, kasih itu memungkinkan kita untuk melakukan hal yang lebih besar dari sekedar kata-kata dan tindakan. Amin kok? Oke, ketiga. Keempat, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Teladan dalam batu uji dari kasih adalah setia. Batu uji dari kasih adalah banyak orang mungkin penuh kasih, tapi belum tentu setia. Bahkan dia setia di semua orang. Itu masalah juga. Setia itu proses satu hari demi satu hari, proses terus menerus. Kesetiaan itu melibatkan janji untuk diri orang lain dan melibatkan Tuhan. Supaya saudara jangan pernah mengatakan saya dulu orang yang sangat setia. Bisa. Kesetiaan terus menerus. Oke. Ini kisah lama yang saudara tahu, tapi saya ingin cerita. Ada satu suami protes dia punya istri. Mama, anak istri protes itu suami. Papa ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah berubah. Papa sudah tidak setia. Mama maksud apa? Papa ini dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama makan. Selalu. Dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama beli pakaian. Ya kecinta, lebih besar dari dulu sedikit-sedikit Papa datang, Papa bilang, Mama tutup mata. Bah. Sekarang Papa tidak begitu lagi, Papa sudah berubah. Papa tidak setia. Dia pun suami jawab begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan. Selama ini Bapak pikir baca ikan. Selama ini Bapak ngomong-ngomong mereka. Oke. Malam mau tidur, dia punya istri duluan masuk kamar, kunci pintu, gas mati lampu. Suami datang, suami mau buka tidak bisa, suami Mama, iya. Mama buka pintu, tidak. Mama, dia tidur duluan. Mama kenapa bikin Papa begini? Kita dua kan suami istri. Terus dia istri bilang, Mama, Papa, coba Papa pikir baik-baik. Coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dan ikan? Di sini ada yang nelayan. Sofia pun terus menerus. Saya punya anak saksi satu. Pas mau nikah dengan datang bilang, saya Bapak Pendeta, saya mau Bapak Pendeta jadi saksi. Saya mau saksi bagi orang setia. Bapak saya setia. Coba gambarkan kamu setia. Coba gambarkan. Bapak, saya ini pagi-pagi nona bangun siap di kantor setengah 6 sudah siap, saya mau jemput antar. Sore-sore jam 5 nona bangun pulang, kadang-kadang baru setengah 3 siap sudah, saya mau jemput mau pulang. Apalagi yang pulang dari saya kasih dia anak itu pacaran. Sunika berubah. Yang sampai waktu nikah yang kau pilih ambil motor metik satu, ibu mau manja-manja sedikit dari Papa. Antar dong. Ada motor tuh? Manja lah yuk. Ada di sini yang begitu. Itu keluar gedung ada di sini. Belum pakai baju seragam.
Kesetiaan itu proses terus menerus dari satu hari dan seterusnya. Segini itu serius. Juga kepada Tuhan. Ada orang yang dia setia kepada Tuhan pun menurut waktu. Saya bicara di mana-mana. Ada banyak orang pemalas gereja. 1 tahun di gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Akhirnya diberi nama jemaat Nahas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Nafas 1-1. Jadi kalau senang masuk 1 tiba-tiba iya Tuhan. Itu iya Tuhan. Ada orang ini yang kadang-kadang saudara, seumur hidup itu mungkin dia gereja 3, 4, 5 kali saja. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak cidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pindah setia sedikit dulu, setia. Saudara tidak tahu lagu? Oke. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Sampai tepuk tangan. Setia sampai mati. Apa? Untuk apa? Setia sampai apa? Setia sampai apa? Ibadah mau setia, amin. Yakin? Saya mau tanya dulu, ini kasat mata. Kenapa yang ikut KKR di malam ini lebih banyak yang mama-mama? Ini mama janda semua. Atau ada suami? Bapak. Ada kisah lama saudara. Ada 2 rumah jauh dari gereja dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang dia ke yang laki-laki. Kakak, hari Minggu begitu, kakak kalau jemput kakak punya adik, kalau bawa pergi sekolah minggu ya. Anak ini datang jemput, dia bawa pergi sekolah minggu. Sampai di sekolah minggu, yang perempuan ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng di luar. Waktu pulang, dia pulang sama-sama, dia setia dulu. Beranjak jadi remaja, katekisasi yang laki-laki jemput, antar di gereja. Yang perempuan ikut katekisasi, yang laki-laki duduk merokok di luar, pulang-pulang sama-sama. Rupa-rupanya mereka 2 jodoh, mereka menikah. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi pengurus gereja. Pelayanan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, yang laki-laki setia antar. Sampai sana ibu masuk pelayanan, dia tuh suami duduk main kartu di motor, tunggu istri pulang dan pulang saja. Satu saat waktu mati, berdua mati sama-sama. Menuju pintu surga, Simon Petrus berdiri memang di pintu surga. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Simon ibu, mari silakan masuk." Lihat dia punya istri masuk, yang suami itu cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak, sabar dulu, Bapak, sabar sedikit." Kenapa? Bapak sabar sedikit, Bapak. Yang masuk itu saya punya istri. Simon Petrus bilang, "Betul. Memang itu Bapak punya istri. Tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saja. Dari ini hari Bapak antar saya. Bapak pun tempat di sebelah yang menyala itu. Ibu, tadi ada suami yang hanya antar saja terus janji bilang kalau habis dari aku saya jemput. Ada kalau ada pulang ke stop tua bilang ada salam dari Simon Petrus. Ini suami dong kadang-kadang waktu pacaran itu rajin sekali jemput untuk antar. Sudah menikah dia tidak pergi. Pendeta pergi bilang, Bapak, kenapa Bapak tidak pergi gereja? Kenapa Bapak lepas mama sendiri? Terus waktu dia begini, Pak Pendeta, waktu Bapak kas nikah saya dan ibu, itu kami berdua telah menjadi satu. Karena kami berdua sudah jadi satu, mama pergi itu sama dengan Bapak itu. Ini memang sudah lalu. Ini ibu-ibu dong satu. Setelah bagus-bagus pergi gereja jalan sendiri. Sampai gereja pendeta tanya, ibu, suami. Terus nanti ini tahu sendiri terbunuh. Sudah tahu suami begini, kenapa kamu menghina? Kenapa mau ambil risiko? Oke, kelima sekarang. Yang kelima, ini yang paling tinggi. Dan ini kita masuk di refleksi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Dalam kesucian.
Kesucian menjadi sebuah syarat yang sangat penting dalam ini. Pemulihan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Batu uji dari kesetiaan itu adalah kesucian. Karena Tuhan yang sembah itu kudus, kita mesti datang kepadanya dalam kekudusan. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana kau berdiri itu kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Karena itu, saudara dengar, 31 Desember, kalau kita pergi ke gereja, biasa gereja 31 Desember itu kan sore malam begitu toh. Waktu kita sampai di gereja itu, lampu agak sedikit redup dan ada musik klasik. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, itu tidak rasa. Ini 365 hari. Rasa tidak? Karena kenapa dia tidak rasa? Terus dia bla 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 bla, terus sudah begini. Sedikit lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan perginya tahun lama. Tahun baru, hari baru, semangat baru, hidup baru di dalam Tuhan. Oh, dia mulai tulis catatan dosa. Ada tulis 5, ada 10. Saya paling pakai menangis waktu. Dia sedih sekali waktu tulis. Setelah tulis habis, lipat baik-baik, keluar tidak langsung buang. Pakai posisi nyanyian. Terus dia dibakar ini catatan dosa. Ini 31 Desember. Minggu kedua bulan Februari dia gila umrah. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Ini soal apa saudara? Kekudusan. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Kalau kita di terang sini bisa lihat orang di gelap sana. Orang yang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita di terang kembali ke gelap? Karena saya tidak tahu di bahasa Indonesia, tapi orang terang kembali ke gelap itu kan dia seringkali bikin begini. Apa itu? Di sini ada yang biasa mengeluh. Orang kalau semua mengeluh begini tidak lama dia bilang, itu yang kita diterang. Anak muda, mau terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Betul-betul yakin? Nah, kenapa kamu katakan di gelap-gelap? Saudara, dengar, ada satu waktu ketika Paulus nasihat jemaat di Efesus, dia tahu, berdoalah dalam roh. Penekanan lebih besar itu adalah berdoa dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, kita akan datang kepadanya yang kudus itu, tapi harus dengan dana kekudusan. Kalau banyak orang suka kutip Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan. Sebelum ayat 28, ada ayat 26-27 yang kira-kira menyampaikan bilang begini, Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Kenapa? Karena 5 menit ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan kita alami. 5 menit ke depan. Dan ketika kita ada dalam masalah, kita tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa kita alami. Itu Roh yang tahu. Orang-orang yang menjaga kekudusannya dalam kesatuan dengan Roh Kudus, terus dia tahu 5 menit ke depan itu Roh Kudus yang tahu, dan dia tahu jalan keluar terbaik dalam hidupnya seperti apa. Kalau dia memahami itu dan meyakini itu, dia boleh katakan Allah ini bekerja. Kenapa? Kita selalu ditempatkan pada 3 kondisi. Satu, ada kesempatan kondisi di mana kita mau dan Tuhan mau. Waktu kita mau dan Tuhan mau, itu kita kepingin berseksi di mana-mana. Tapi kondisi kedua adalah ketika kita mau tapi Tuhan tidak mau. Ada kondisi yang ketiga adalah waktu di mana Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Ada banyak hal Tuhan mau kita lakukan sekarang, tapi kita yang bilang tunggu.
Tadi jadi bilang, kadang-kadang kita punya jawaban doa paling terakhir adalah Tuhan bilang tunggu. Tapi di bagian ini saya mau sampaikan bahwa kadang-kadang manusia yang bilang Tuhan bilang tunggu. Kita yang cuma Tuhan pun kembali, padahal Tuhan mau kita begitu. Tiga kondisi ini membuat kita rumit, saudara, kalau kita tidak punya kesatuan dengan itu. Lalu bagaimana sekarang Roh Kudus itu memulihkan kita? Sekarang saya mau bilang kepada saudara bahwa supaya memastikan Roh Kudus ada di dalam kita, memulihkan perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita harus begitu. Saya pakai contoh apa saja supaya lebih gampang. Yang pengampunan saja, pengampun. Saudara pernah terluka karena seseorang, pernah marah kan saudara? Saudara ingin dia mengalami sesuatu kan? Pengampunan itu ketika kita jujur bahwa kita tersakiti dan terluka oleh seseorang dan kita ingin mengampuni, kita harus jujur bahwa Tuhan, saya sakit hati karena dia, dan kita berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika kita dimampukan untuk mengampuni, pengampunan itu mendorong keluar energi negatif yang ada dalam hidup kita, energi negatif. Pengampunan itu mendorong keluar kepahitan yang karena kita terluka tadi. Pengampunan itu mendorong keluar semangat untuk kita membalas dendam terhadap seseorang. Energi negatif, kepahitan dan merasa membalas dendam itu ketika keluar, kita menjadi bersih dan Roh Kudus itu masuk di dalam. Waktu Roh Kudus masuk itulah kita menjadi terbuat. Kalimat lain saya ingin katakan pada saudara, Roh Kudus tidak bisa tinggal dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Roh Kudus tidak bisa ada dengan orang yang energi negatif terlalu menguasai hidupnya. Roh Kudus tidak bisa tinggal dengan orang-orang yang ingin melihat kesusahan orang lain sebagai bagian dari balas dendamnya. Itu tidak ada cara lain selain sekarang kita buka hati kita bertelur dan kita bilang, Tuhan tolong saya. Saudara, lihat sekarang perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan itu urusan dengan orang lain. Di tingkat paling tinggi waktu kita bicara tentang kesucian, itu urusan kita dengan Tuhan. Tidak kelihatan, tapi Tuhan menyelidiki sesuatu yang ada di karena itu kesucian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kalau tidak, kita harus dikatakan bukan saja pencitraan, tapi juga aktivitas secara rohani. Saudara harus merindukan Roh Kudus memulihkan saudara. Karena itu hati harus dibersihkan, Roh Kudus tidak tinggal dengan hati yang penuh tepat. Yang kedua, amarah Roh Kudus. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Satu, mari kita jujur bahwa kita terluka karena sesuatu. Jujur dulu. Banyak kali kita ketika ada masalah, kita cenderung proteksi diri, kita mau jujur bahwa kita sakit. Jujur dulu. Dalam kejujuran itu, bahwa kita bilang, Tuhan, saya rindu supaya Roh Kudus memulihkan.